Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa pada sore malam hari ini, kembali saya ingin menyapa kita semua. Selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri, terutama hati kita untuk masuk dalam ibadah doa ini. Dan kita akan tundukkan kepala sejenak. Maha besar Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan pujian hati kami. Satu-satunya pada sore hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa kehidupan ini, kehidupan yang banyak kekurangan dan kesalahan Tuhan. Kami menyerahkan hidup ini ke tangan-Mu. Tuhan, ampuni segala kekurangan kelemahan kami, supaya kami layak untuk bisa beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami serahkan acara ibadah ini ke tangan Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon bimbingan-Mu, dan Engkau tetap menolong kami, menyertai dalam ibadah ini sampai memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini juga kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan menolong, memberikan kemampuan surgawi, hikmat yang dari surga. Alat-alat yang kami gunakan ya Tuhan, Engkau juga menolong. Tuhan, jamah dan segala pekerjaan setan bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi, ya Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu semua dalam tugas pelayanan untuk melayani sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami sambut acara ibadah doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, terutama untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Dan kita akan lakukan pujian dari buku NR nomor 57. NR 57, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, bertemu
di dalam kasih-Nya. Ini bukan hal yang mudah untuk kita bisa bertemu di dalam kasih-Nya itu, saudaraku. Ya, itu sebabnya kita bersyukur, kita berterima kasih. Secara fisik kita memang belum bisa bertemu, tetapi dalam doa kita bersama, kita saling mendoakan, dan kita bisa ada pertemuan di dalam doa, pertemuan di dalam kasih-Nya. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudaraku, NR 111. NR 111, firman-Mu. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bersama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, kami sangat-sangat membutuhkan firman-Mu, firman untuk menerangi jalan, menerangi kaki ini, supaya tidak tersandung dengan apapun juga Tuhan. Itu sebabnya kami sangat-sangat membutuhkan asuhan dan bimbingan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami meyakini sekalipun banyak halangan rintangan yang di hari-hari ini sedang kami pelajari, kami yakin dan percaya firman-Mu, pribadi-Mu lewat firman-Mu akan selalu memberikan jalan keluar untuk kami bisa melaluinya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk pujian ini, untuk menggairahkan kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, kami kembali akan belajar untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk supaya firman boleh menerangi hati kami, menerangi perjalanan hidup kami Tuhan. Dan sungguh Tuhan,
Engkau menolong kami semua. Itu sebabnya sucikan hati kami, pikiran pandangan kami, perasaan kami, supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami ini Tuhan. Sehingga kami kuat teguh berdiri di atas batu karang, di atas kurban-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Hamba juga tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu itu sungguh-sungguh boleh menerangi jalan hidup kami, boleh menyucikan hati kami, menemplak kami, dan kami boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan kepada sidang jemaat-Mu semua yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau juga dari sana, biar damai sejahtera-Mu ada dalam setiap jemaat-Mu, dan dudukkan dengan baik, dengan tenang, dan tetap merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya menyampaikan ucapan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua, dan kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan jika sampai hari ini pun Tuhan masih menolong kita, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua untuk kita bisa kembali dalam beribadah kepada Tuhan. Sebab ibadah ini merupakan sebuah kegiatan yang penting, bahkan terpenting di hari-hari ini, khususnya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, di mana Tuhan sedang membangun rohani kita, membangun kehidupan kita untuk dijadikan rumah rohani, untuk dijadikan tubuh Kristus, untuk dijadikan mempelai perempuannya, untuk supaya Tuhan Yesus segera datang yang kedua kali. Aku segera datang. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Sampai sewaktu-waktu kehidupan kita yang diasuh ini, yang dibimbing, yang dibina oleh firman pengajaran ini Tuhan, saudara sekalian, sampai mulut kita bisa mengatakan amin. Datanglah Tuhan Yesus. Artinya apa? Kehidupan kita sudah ada tanda kesiapan untuk tubuh ini bisa menerima kepala, dan kepala bisa menempati tempatnya di atas tubuh yang sudah dibangun ini. Puji Tuhan, saudaraku, ya kita tidak lama lagi nanti bulan April, saudaraku, pertengahan bulan April kalau tidak salah tanggal 14 atau 15 itu, ya gereja-gereja di seluruh dunia memperingati hari kematian Tuhan, ya jadi Jumat Agung dan sekaligus Paskah, saudaraku, dan itu sebabnya di hari-hari ini lewat firman pengajaran ini biar kita menempatkan kehidupan kita ya untuk supaya dibangun oleh Tuhan, dan dari pihak kita juga berusaha untuk mau dibangun lewat kita bisa menggali dalam-dalam, lewat kita menekuni firman Allah, menekuni pengajaran firman Allah ini, sampai kita bisa menemukan pribadi Yesus, menemukan korbannya Kristus, menemukan batu karang itu, dan kita boleh meletakkan kehidupan kita ini di atas batu karang itu, asalkan kalau kita mau mendengarkan perintahnya dengan setia, mendengarkan firman Tuhan, dan sekaligus kita bisa mempraktekkan firman Allah. Firman yang didengar itu menjadi iman, saudaraku, yang kita dengar bukan untuk dilupakan, tapi firman Allah yang kita dengar itu menjadi rema dan menjadi iman dalam hati kita. Setelah iman itu tumbuh dalam hati kita, maka kita bisa mempraktekkan firman Allah. Itulah yang disebutkan iman yang disertai dengan perbuatan, sama dengan kehidupan kita yang sedang dibangun atau membangun kehidupan kita ini, membangun rumah rohani kita ini,
yang benar-benar meletakkan bangunan itu di atas dasar batu karang. Ini di hari-hari ini yang kita periksa dan kita pelajari. Begitu Tuhan itu luar biasa. Ya, bagaimana dalam cerita Injil Matius pasal yang 7, kita belum beranjak dari sana ketika orang itu membangun rumah, saudaraku. Maka turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Dan yang lalu-lalu saya sudah menyebutkan bahwa dalam pembangunan rumah Allah itu bukan hanya pengorbanan saja, tapi di samping ada pengorbanan, tetapi juga masih ada halangan-halangan. Yang kita temukan dalam ayat ini, saudaraku, kita akan menemukan 3 halangan besar. Ya, turunnya hujan, banjir, dan angin kencang itu melanda rumah itu. Tapi karena Tuhan sudah memberikan suatu contoh yang luar biasa, saudaraku, yaitu bagaimana kalau kehidupan itu mau mendengarkan perkataannya dan melakukannya, maka sama dengan kehidupan kita itu. Ya, boleh meletakkan kehidupan kita itu di atas batu karang, di atas korbannya Kristus. Sehingga apapun yang coba menghalangi atau menjadi penghalang dalam pembangunan rumah rohani ini, maka Tuhan jua yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan, sebab kehidupan kita sudah melekat dengan Dia. Ya, puji Tuhan. Kemarin saya juga menjelaskan tentang sesungguhnya ya ada hujan. Hujan ini merupakan suatu halangan, tetapi juga kita membutuhkan hujan. Ya, jadi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sedekat jiwa, ya maka di saat itu Tuhan juga memberikan hujan, bahkan hujan yang deras. Ya, untuk apa? Untuk supaya bisa menghidupi tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang sedang kita kembangkan. Ya, untuk supaya dengan hujan deras ini juga bicara tentang firman pengajaran, ya, firman pengajaran. Kemarin kita sudah membaca dalam Ulangan pasal 32. Jadi pengajaranku itu turun seperti hujan. Hujan yang lebat, apalagi di hari-hari ini. Ya, bukan saja halangan dalam bentuk hujan yang lebat, tapi di pihak lain, dari pihak Tuhan, Tuhan juga memberikan hujan yang lebat. Itulah hujan pengajaran firman Allah. Untuk apa? Untuk supaya dengan pengajaran yang lebat, yang begitu banyak di hari-hari ini yang kita terima itu, suatu untuk supaya ya kehidupan kita bertumbuh, bagaikan kehidupan kita sedang dibangun, diasuh. Ya, perjalanan hidup gereja Tuhan diasuh oleh Tuhan sehingga kuat, bisa bertumbuh sampai sewaktu-waktu nanti bisa mengeluarkan buah itu sendiri dan diberkati Tuhan. Dalam Ibrani kemarin juga disebutkan, Ibrani pasal 6, tanah yang menghisap air hujan ya akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan berguna bagi mereka yang mengerjakan, dan Tuhan memberkati. Ini jelas, ini jelas. Itu sebabnya ya untuk menghadapi hujan, menghadapi udara ini yang dikuasai oleh ular naga, oleh setan ini, maka dari pihak kita, biar kita di hari-hari ini meminta hujan deras, meminta hujan firman Allah, untuk supaya rohani kita bertumbuh, berkembang, mengarah kepada Dia yang adalah kepala. Sakarya pasal yang ke-10, saudaraku. Ini kita akan membaca lebih dulu, saudaraku. Kita akan membaca lebih dulu Sakarya pasal yang ke-10 ayat 1 dan seterusnya, saudaraku. Ini perikopnya, hanya Tuhanlah pemberi hujan. Tuhanlah pemberi
hujan, tetapi ada hujan dalam bentuk halangan. Dalam Injil Matius ini untuk menguji rumah itu tetap kokoh berdiri, atau dengan hujan, banjir, dan angin itu akan menjadi roboh atau tidak. Nah, untuk itu maka dari pihak kita, dengan adanya hujan firman Allah ini, ya, ini sangat kita butuhkan untuk mengasuh perjalanan hidup kita di saat kita dibawa oleh Tuhan masuk dalam pembangunan rumah rohani, yaitu tubuh Kristus yang akan segera disempurnakan. Sakaria 10 ayat yang pertama. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Jadi dari Sakaria ini, dalam kitab Sakaria ini betul-betul ya mengajarkan kepada kita untuk meminta hujan. Meminta firman Tuhan, hujan firman Tuhan. Justru di akhir musim ini, musim semi ini. Ya, hujan. Ini penting buat kita. Ya. Meminta firman Allah, selalu saya mengatakan, ayo kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, ya, untuk supaya Tuhan itu memberikan firman Allah. Tapi lebih dari itu, ini bukan hanya rindu, tapi meminta hujan, hujan yang lebat, hujan yang deras. Ya, Tuhanlah yang membuat awan-awan, pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Setiap orang siapa? Yang meminta, yang merindukan firman Tuhan. Kenapa? Sebab nanti juga ada hujan yang hujan pencobaan, hujan ujian yang juga dari langit. Yang juga dari langit. Nah, kalau kita tidak lebih dulu kita menyatakan ini kepada Tuhan, hujan firman Allah itu, kalau kita tidak terima, kita tidak meminta. Sebab ayat mengatakan, ya, meminta kita akan diberi, mencari akan mendapat, mengetuk kita akan, pintu akan dibukakan. Kalau Tuhan ajarkan untuk kita meminta, ya biar kita meminta. Ya, kalau tidak meminta, bagaimana Tuhan mau beri? Tetapi kalau kita meminta, berarti ada rasa butuh kita, ada rasa perlu kita untuk meminta firman itu, meminta hujan deras, hujan lebat itu, untuk supaya terjadi pertumbuhan di padang kepada setiap orang, memberikan kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang. Artinya rohani kita bisa bertumbuh, dibangun, bertumbuh. Kemana? Bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala. Ini tujuannya. Ini yang kita bawa. Tubuh ini dibangun untuk diarahkan, untuk menjadi tempatnya kepala itu, untuk tinggal di atas tubuh. Menyatu, kepala itu menyatu dengan tubuh. Oh, luar biasa Tuhan itu, saudaraku, ya. Saya teringat ayat itu, ya. Kalau coba dalam Efesus pasal yang keempat, saudaraku, ya. Efesus yang keempat, ya, bertumbuh. Ya, kemana kita bertumbuh? Kemana kita dibawa itu, saudaraku? Ya, Efesus pasal yang keempat, saudaraku. Ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh, ya, yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kesana
Ya, ke sana kita bawa. Hujan deras, hujan pengajaran firman Allah ini akan membawa kepada kita, membawa rohani kita bertumbuh, dibangun dan bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala. Ini tujuan dari pengikutan kita, tujuan asuhan Tuhan untuk mengasuh perjalanan hidup kita ini, ya, sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, benar-benar mengarah kepada Kristus. Jadi jelas pengikutan kita. Tapi di situ juga ada yang namanya halangan. Ya, ada yang namanya halangan. Yang pertama adalah dari udara ini adalah hujan lebat. Kemarin saya sudah menjelaskan hujan ini langsung menghantam kepada genteng. Genteng ini menunjuk dalam tubuh manusia kita ini, menunjuk kepada kepala. Dan kepala ini isi daripada kepala, isi daripada otak ini, saudaraku, ya, ada kumpulan saraf-saraf yang menjadi isi kepala, yaitu alat untuk berpikir. Ini yang sengaja setan mau rusak, saudaraku. Pikiran itu dirusak sehingga kita tidak bisa melihat. Ya. Pikiran kita dirusak sehingga kita tidak bisa melihat Injil tentang kemuliaan Kristus. Kenapa? Sebab Injil tentang kemuliaan Kristus itu akan membawa kehidupan kita kepada Kristus juga dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang 3 dan keempat. Ya, akan membawa kehidupan kita ini, ya, mengarah kepada Kristus juga yang adalah kepala. Ini yang Tuhan tunjukkan. Jadi memang turunnya hujan ini yang dari udara ini, kemarin saya sudah menjelaskan, udara ini dalam Efesus pasal yang ke-6 dikuasai oleh roh-roh setan dan roh-roh jahat yang coba merusak pikiran hati kita. Kalau pikiran kita dirusak, maka otomatis juga mata, mulut, telinga, hidung, dan kulit ini akan terpengaruh. Akan terpengaruh. Dan sasarannya siapa nih? Kuasa kegelapan, roh-roh jadi udara, demon-demon ini. Justru sasarannya adalah orang yang sedang membangun. Orang yang sedang dibangun. Orang-orang yang sudah ada di dalam gereja. Buktinya apa? Kemarin dalam ibadah PA saya menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 itu, ketika dia masuk dalam rumah ibadah, justru menemukan seorang perempuan yang dirasuk oleh roh sampai dia bungkuk itu selama 18 tahun. Jadi ini berada perempuan yang bungkuk ini, saudaraku, bukan di luar sana. Bukan orang luar sana, justru ditemukan di dalam bait Allah. Artinya siapa orang ini? Selama 18 tahun berada di rumah Allah itu, tetapi dia bungkuk. Bungkuk ini bungkuk rohani. Bungkuk rohani. Yang akibatnya apa? Mari dalam penjelasan, akibatnya tidak bisa memandang. Tidak bisa melihat ke atas. Tidak bisa mencari perkara-perkara yang di atas. Kenapa? Karena sekalipun dia beribadah ke gereja, sekalipun dia juga melayani di gereja, melayani pekerjaan Tuhan di gereja, sebagai imam-imam, sebagai pelayan apapun juga di gereja, tetapi tetap dia bungkuk. Kenapa demikian? Karena hatinya itu,
pikiran hatinya itu sudah dirusak, sudah diganggu dan dirusak oleh kuasa kegelapan. Dan Injil Lukas kami jelas disebutkan 18 tahun orang ini mengalami kebungkukan rohani. Bungkuk. Tapi puji Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat, maka sorot mata Tuhan langsung tertuju kepada ibu yang cacat ini. Perempuan cacat ini adalah menunjuk gereja Tuhan, kehidupan kita. Cacat. Coba bayangkan bagaimana dia menjadi pengantin tetapi cacat, tapi dia bungkuk. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan berkenan itu. Sedangkan yang Tuhan inginkan adalah seperti tanda yang ada di langit, seorang wanita yang berpakaian matahari, beralaskan bulan, dan bermahkotakan 12 bintang. Itu yang sesungguhnya. Tuhan ingin menjadikan gereja Tuhan semacam itu, saudara sekalian. Tapi sekarang ternyata perempuan ini, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan masih cacat. Dan itu sebabnya ketika Tuhan melihat perempuan ini, langsung sasaran Tuhan terhadap perempuan ini, bukan yang lain-lain. Dan dia memanggil, dan dia mengatakan, penyakitmu sembuh. Dan Tuhan meletakkan kepala, dan dia tegak berdiri, dan perempuan ini bisa memuliakan Tuhan. Bisa memuliakan Tuhan. Coba kita bayangkan. Kalau Tuhan tidak melihat dia, artinya apa? Mata Tuhan sedang tertuju kepada anak-anak Tuhan yang cacat. Jadi kita jangan minder. Kalau memang kita ada cacat celah, ada kekurangan, ada dosa, iya. Biar kita saat ini, di hari-hari ini, menjadi sasaran Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada gereja itu, kepada anak Tuhan itu, kepada kehidupan itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan suatu pertolongan. Ini penting di hari-hari ini, saudara sekalian. Ya, ini penting di hari-hari ini. Itu sebabnya biarlah kehidupan kita ini di hari-hari ini, ya sebagai tema besar kita, ya asuhan yang ketujuh ini, biar perjalanan hidup kita betul-betul diasuh oleh Tuhan. Ini bagian dari asuhan Tuhan untuk menjadikan kita tidak bercacat dan bercela. Upaya Tuhan untuk menjadikan kita kembali kepada gambar dan teladannya Allah sempurna, seperti dia sempurna. Ini upaya Tuhan. Nah, saya ingin lanjutkan. Praktek bungkuk itu apa? Ya, saya ingin menunjukkan ini. Apa itu bungkuk? Prakteknya itu apa? Bukti bungkuk itu apa? Dalam kehidupan kita, dalam Alkitab dikatakan perempuan ini bungkuk selama 18 tahun. Lalu bungkuk yang dimaksud itu bungkuk itu apa? Dan mari kita akan membaca dalam Amsal Sulaiman ayat yang ke-12. Ya, saya ini lanjutan ini, saudara, ya. Apa itu bungkuk? Itu prakteknya yang bisa kita lihat itu. Amsal Sulaiman pasal yang ke-12. Amsal Sulaiman pasal 12, saudaraku. Ya. Saya akan tunjukkan ini apa itu bungkuk. Ya. Ayat 12, maafkan, pasal 12 ayat 25. Ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Nah, ini. Setan berusaha merusak pikiran hati kita. Sehingga kita tidak bisa percaya kepada Tuhan. Tidak bisa mengasihi Tuhan. Justru sebaliknya. Karena pikiran itu sudah dirusak oleh setan.
maka akibatnya manusia itu, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan tuh hidup penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Jadi yang dimaksud bungkuk ini adalah, jawabannya adalah kehidupan yang takut dan khawatir. Kekhawatiran itu. Jadi yang dimaksud bungkuk di sini adalah orang yang takut dan khawatir. Praktek bungkuk itu yang harus dijamah oleh Tuhan itu ketakutan kita dan kekhawatiran itu sendiri. Biar ini juga menjadi koreksi buatku. Ya, jangan mengatakan, oh kalau pendeta pasti nggak ada kekhawatiran. Ya. Pendeta juga manusia. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Andai kata tidak ada, maka firman Allah ini tidak akan ditulis. Kalau firman Allah ditulis, ini membuktikan bahwa setiap manusia itu punya kelemahan, punya kekurangan, bungkuk rohani, adanya kekhawatiran dan ketakutan ini. Coba kita bisa membayangkan, saudara. Ya, dalam kita menghadapi apalagi situasi yang sekarang ini, ya situasi pandemi ini, saudara. Ya, situasi pandemi ini coba kita lihat, kita perhatikan. Banyak ketakutan dan kekhawatiran. Dibatasi. Semua serba dibatasi. Nggak bisa bebas, nggak bisa kemana-mana. Ibadah pun kalau bisa buka juga dibatasi. Kenapa demikian? Karena ada kekhawatiran, ada ketakutan. Kalau nanti terjadi hal-hal, ya, sampai beribadah pun juga kita menjadi takut dan khawatir. Bertemu kepada sesama kita juga takut dan khawatir. Ini memang sengaja disebarkan oleh setan, ya, digambarkan seperti air hujan ini yang coba merusak otak kita, pikiran kita, ya, daya pikir kita, sehingga kita bisa takut, bisa khawatir, yang pada akhirnya kita tidak bisa secara maksimal mengasihi Tuhan. Tidak bisa tegak berdiri. Bagaimana mau tegak berdiri? Bagaimana mau percaya atau sampai mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan? Kalau kehidupan kita ini selalu ditandai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kita mau berdoa, ya berdoa. Dan kita selalu berdoa apalagi di hari-hari ini. Adanya pandemi ini. Semua kita berdoa di hari-hari ini. Berdoa untuk apa? Untuk supaya kita dilindungi oleh Tuhan. Untuk supaya kita tidak kena COVID atau apa namanya. Pencobaan-pencobaan, masalah persoalan. Iya, kita berdoa. Benar. Tapi bagaimana doa kita akan didengar oleh Tuhan? Kalau sudah pikiran dan hati kita dirusak oleh setan. Ada kekhawatiran, ada kebimbangan, ketidakpercayaan kita, ragu-ragu. Ya, ayat jelas mengatakan, kalau demikian, ya kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Ya, sekalipun kita berdoa kepada Tuhan, tapi kalau berdoa dengan ketakutan, dengan kebimbangan, dengan kekhawatiran, saudaraku. Coba saya teringat ayat itu, Yakobus, suratan Yakobus, saudaraku.
suratan Yakobus. Ya. Ayat yang ke-6. Yakobus pasal yang ke-6. Yakobus pasal yang ke-6. Nanti kita akan kembali dalam Amsal Sulaiman yang tadi kita baca, saudaraku. Kita akan baca lebih dulu. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Hendaklah ia ini iman dan hikmat, atau lebih baik saya membaca sebab ini bicara tentang hujan atau halangan hujan pencobaan ini, suatu yang datang dari langit, itu yang ditebarkan oleh roh-roh jahat, yaitu ular naga merah padam itu di langit itu. Dia menyebarkan virus yang namanya kekhawatiran ini, merusak pikiran hati kita sehingga kita tidak bisa percaya kepada Tuhan. Tapi justru kekhawatiran ini yang membuat kehidupan itu bongkok. Artinya dia hanya bisa melihat perkara-perkara bumi ini, perkara-perkara daging ini, keinginan dunia ini. Ya, kita lihat ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba kita pikirkan. Kalau ayat ini kita baca dengan hati yang tidak percaya, bagaimana bisa? Dengan hati yang khawatir, sulit untuk kita bisa menerima ini. Ini hanya bisa dilakukan, dipraktekkan oleh kehidupan yang percaya, mempercayakan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Biar ini menjadi koreksi untukku, untuk kita semua. Ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini yang benar. Boleh halangan ada, boleh setan itu menebarkan apapun juga, tapi kalau kita berdiri di atas korbannya Kristus, dan kita meyakini ayat ini, yang membuat kita yakin atas ayat ini, maka justru ujian halangan-halangan itu kita anggap sebagai ujian iman untuk menghasilkan ketekunan. Menggali sampai kita mendapatkan batu itu. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, sulit untuk kita bisa mengerti, tetap kita dalam kebimbangan, kekhawatiran. Ini nasihatnya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita lihat. Kalau kita mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan, justru akan menghasilkan ketekunan dan tidak kekurangan. Tetapi Tuhan juga ingat, kalau di antara kamu ada yang kurang hikmat, karena ketidakpengertiannya, karena halangan tadi, maka benar-benar ayat ini memberikan jalan keluar. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Dia yang akan memberikan dengan limpahnya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, bukan meminta dalam kekhawatiran, bukan meminta dalam kebimbangan. Bukan dengan kebimbangan atau dengan kekhawatiran. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tidak
tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, itu sebabnya Amsal Sulaiman tadi mengingatkan kepada kita, menunjukkan kepada kita praktek dari bungkuk itu. Ternyata kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Perkataan, ucapan, kalau pikirannya itu baik, pikiran itu sehat, pikirannya itu percaya, yakin terhadap firman Allah, yakin kepada Tuhan, maka juga akan menghasilkan mulut, menghasilkan perkataan yang baik pula. Pikiran hati kita itu akan menghasilkan perkataan yang baik, menghasilkan perkataan ucapan yang baik, ucapan yang membawa berkat, ucapan yang berdampak untuk bisa juga mempengaruhi orang lain, bukan melemahkan orang lain, mempengaruhi orang lain untuk menjadi kuat, bukan melemahkan. Nah, itu sebabnya kita bersyukur, kita berterima kasih jika Tuhan menunjukkan ini kepada kita. Praktek bungkuk itu adalah kekhawatiran hati, bimbang, tidak percaya, tidak yakin. Itulah yang membawa kita pada akhirnya. Kita bungkuk, kita hanya bisa melihat perkara-perkara yang di bawah saja. Tidak taat, tidak percaya, menolak. Siapa dia? Dalam suratan Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11. Maka Tuhan menjadikan Israel ini punya mata tapi tidak bisa melihat. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Karena dia tidak taat, karena dia menolak. Roma pasal 11. Roma pasal 11. Ini peringatan buat kita. Apa yang dialami oleh bangsa Israel ini, saudaraku, biar ini menjadi peringatan kepada kita. Janganlah kita menolak, janganlah kita tidak taat, janganlah kita tidak percaya. Tadi ayat mengatakan Tuhan akan memberikan, kalau kita minta hujan, Tuhan memberikan hujan deras dan yang lebat. Itu hujan pengajaran itu akan diturunkan untuk kita. Haleluya. Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11. Ya, kita akan membaca Roma pasal yang ke-11. Ini luar biasa. Ya, sisa Israel ini temanya. Haleluya. Sehingga ketika Israel itu memberontak, dia taat, dia menolak, maka justru kesempatan buat kita inilah untuk supaya kita membuat cemburu. Ayat mengatakan membuat cemburu kepada dia. Perhatikan, ya. Ayat yang pasal 10 dulu, ayat yang ke-20, Roma 10 ayat 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Siapa ini? Inilah bangsa kafir. Kenapa demikian? Karena Israel dia tidak percaya. Ya. Israel tidak percaya, saudaraku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tiada taat dan yang membantah ini. Ini yang terjadi, saudaraku. Tapi pasal yang ke-11 ini apa yang Tuhan katakan? Ya, lebih baik saya akan baca mulai ayat pertama. Maka aku bertanya, adakah Allah
mungkin telah menolak umatnya? Ya, Rasul Paulus mengatakan menulis ini, sekali-kali tidak. Ya, memang Israel dia tidak taat dan membantah, memberontak. Tapi bukan berarti bahwa Allah itu menolak umatnya, sebab Israel ini adalah umat. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Itulah Paulus. Orang Israel, keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Suku di Israel, suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ini jelas. Kalau dia sekarang tidak taat, ya, dia mengeraskan hari, membantah, bukan berarti dia menolak umat yang dipilihnya. Dan Yesaya mengatakan hanya sesaat, sebab cintanya Allah itu kepada Israel itu penuh. Penuh. Ya, puji Tuhan. Atau lebih baik kita baca Yesaya pasal yang ke 55 atau 54, saudaraku. Ya. Ya, ayat pasal 54. Ya, nanti saudara bisa membaca ayat sebelumnya, 54 ayat yang ke-7 dan 8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dan murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku dan terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusku. Itu sebabnya, maka jawaban daripada Paulus dalam tulisannya di Roma ini, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Sekalipun sekarang dia tidak taat, saudara, dia membantah atau memberontak, saudaraku. Ya. Saya lanjutkan pembacaannya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini aduan daripada Elia kepada Tuhan, karena betapa jahatnya orang Israel ini. Tapi apa jawab Tuhan? Ya, tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukanlah lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak. Nah, ini dia. Tidur nyenyak sampai hari ini. Memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Ini benar Alkitab ini. Sampai hari ini bangsa Israel masih menolak, masih menolak Yesus, masih menolak Mesias yang sudah hadir. Dia tolak. Tuhan dengan cara itu, dia membuat tidur nyenyak, punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Ayat 9, dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap
penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Ayat 10 perhatikan, dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus menerus membungkuk sampai hari ini. Israel tidak mau menerima, tidak mau melihat Mesias yang sudah datang itu. Tapi justru ketika Mesias itu datang dan wujud pribadi Yesus, dia menyiksanya, dia menganiaya, dia mencaci makinya, sampai dia membunuhnya. Itu Israel. Itu sebabnya di hari-hari ini dibuat mata yang tidak melihat, punggung mereka terus-menerus membungkuk, melihat perkara-perkara bumi sampai hari ini. Memang banyak pencapaian-pencapaian yang kita dengar, kita lihat bangsa Israel ini. Dalam hal-hal duniawi dia sangat menonjol, saudara. Dia fokus, dia tertuju, ya matanya hanya melihat apa yang ada di bumi ini. Coba kalau kita lihat apa yang tidak bisa dibuat oleh Israel. Semua bisa dilihat. Penemuan-penemuan yang luar biasa itu. Terlalu banyak orang Israel. Karena dia memang fokus untuk di situ. Tapi sayang dia sampai hari ini tetap seperti itu. Dan dia tidak bisa melihat Mesias yang sudah datang. Itu sebabnya maka Tuhan itu memakai kehidupan kita. Nanti selanjutnya memakai kehidupan kita. Untuk apa? Untuk membuat mereka itu cemburu. Ayat 11 saya tambahkan satu ayat, saudaraku. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ini tujuannya. Kenapa? Tubuh Kristus tidak akan pernah terbentuk sebelum Israel ini kembali kepada Tuhan. Jadi tujuan Tuhan mengasuh kita di hari-hari ini untuk dibawa masuk dalam pembangunan rumah rohani ini. Tujuannya adalah untuk membuat Israel ini cemburu dan dia segera kembali kepada Tuhan. Bungkuk. Ini luar biasa. Luar biasa. Dibuat bungkuk hanya melihat perkara-perkara dunia. Ya, ini yang terjadi pada Israel. Tapi sekarang di zaman gereja, zaman kita sekarang ini, oke, Israel seperti itu kesempatan buat kita untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan. Justru pelanggaran mereka itu keselamatan buat kita untuk membuat dia cemburu. Dan sekarang bagi kita yang sudah dibawa oleh Tuhan dari bangsa kafir ini, kita dibawa dalam proyek ini, saudaraku, pembangunan rumah rohani ini. Biar kita juga sungguh-sungguh di hari-hari ini. Janganlah kita, ya, dalam hidup kita ini, di hari-hari ini khususnya, lebih khusus lagi di masa pandemi ini, yang benar-benar setan itu menggunakan segala cara dengan adanya pandemi ini, membuat kita tidak bisa bebas, kemana-mana harus memakai masker dan semua. Padahal kita membutuhkan oksigen, udara O2 ini. Ini juga pemberian Tuhan. Tapi di satu sisi, udara juga dikuasai oleh setan. Yang membuat kehidupan kita di hari-hari ini dengan halangan-halangan ini yang setan kerjakan membuat kita kacau, pikiran kita kacau. Membuat pikiran kita kacau. Sehingga timbul kekhawatiran-kekhawatiran. Timbul ketakutan-ketakutan. Timbul ketidakpercayaan kita, padahal Tuhan mau dengan hujan pengajaran ini untuk membuat kita mengasihi Dia, untuk membuat kita percaya sampai mempercayakan hidup kita sepenuh kepada Tuhan.
di hari-hari ini. Saya kembali kepada kekhawatiran. Tadi bungkuk itu prakteknya ada kekhawatiran. Ya. Apa yang menyebabkan kekhawatiran itu terjadi? Ya. Apa yang membuat atau menyebabkan kekhawatiran hati ini menjadi khawatir dan semuanya. Ayo kita lihat. Sebab kita membiarkan hati kita itu dikuasai oleh ketakutan. Hati kita sudah betul dipengaruhi. Pikiran hati kita sudah dipengaruhi oleh setan, oleh demon-demon yang ada di udara itu, sehingga kekhawatiran itu ada dalam hati kita, sehingga kita tidak bisa sepenuh untuk bisa menerima firman Allah, sehingga kita tidak bisa percaya kepada firman Allah, apalagi sampai mempercayakan diri. Kita akan lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-13, saudaraku. Injil Matius pasal yang ke-13, saudaraku. Ya, Injil Matius pasal yang ke-13. Ya, tentang penaburan benih ini. Perumpamaan tentang seorang penabur. Saya akan langsung aja ke ayat 20. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22, saudara ya. Ya, ini ada 4 penaburan, saudaraku. Ya, yang pertama jatuh di pinggir jalan, di tempat berbatu-batu, di tempat semak-semak, dan yang keempat adalah tanah yang baik. Kita lihat sekarang ayat 22. Ya, ayat 22. Yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri, perhatikan, ialah orang yang mendengar firman itu. Jadi perhatikan, orang itu juga mendengar firman Allah. Jadi yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini persoalan. Ya, kita mendengar firman Allah, ya, bagaikan ya menaburkan benih di tengah-tengah semak duri. Itulah orang yang mendengarkan firman Allah, tetapi dia penuh dengan kekhawatiran. Pikiran hatinya sudah diganggu, sudah dirusak oleh hujan yang lebat itu. Roh-roh jahat yang ada di udara itu mempengaruhi kehidupan kita, sehingga benih itu tidak bisa tumbuh dengan baik, bahkan menghimpit firman Allah itu, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Menghimpit, menghalangi kita untuk kita tidak bisa mendengar firman Tuhan. Untuk supaya kita tidak bisa mendengar firman Allah yang penuh, tidak bisa mempraktekkan firman Allah yang benar. Inilah pekerjaan setan di hari-hari ini, untuk membuat kita takut, khawatir, membuat kita tidak percaya kepada firman Allah. Biar ini untukku yang pertama-tama, juga untuk kita semua. Karena jelas Tuhan itu membawa kepada kita. Tuhan mengasuh kepada kita. Ya, untuk kita dibawa dalam proyek yang besar, pembangunan rumah rohani. Tetapi juga ada halangan-halangan yang harus kita lalui.
Itu sebabnya saudara sekalian, di hari-hari ini ketika Tuhan mengasuh perjalanan hidup kita, biarlah kita benahi, biar firman Allah ini sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Mengasuh, membimbing kita, mengarahkan kita untuk kita tidak tersandung dengan apapun juga. Kalau ada firman, terang bagi kaki, pelita bagi kaki, dan terang bagi jalan. Perjalanan hidup kita diterangi oleh firman Allah, sama dengan perjalanan hidup kita diasuh oleh firman Allah, dibawa oleh Tuhan, untuk kita bisa percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, meletakkan kehidupan kita di atas korbannya Kristus, maka sesungguhnya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang kuat. Ya, kuat karena Tuhan, bukan kuat karena usaha kita. Ya, pengharapan kita. Kita punya pegangan yang mantap karena kita melekat di atas batu. Kuat. Biarpun ada hujan lebat, banjir bandang, dan angin yang kencang sekalipun, kita tetap berdiri teguh. Tapi sebaliknya, kalau kita mendengar firman Tuhan, lalu ada kekhawatiran, lalu kita tidak bisa mempraktekkan firman Allah, maka Tuhan juga gambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas tanah atau di atas pasir. Seindah, sebagus apapun bangunan itu, kalau tidak diletakkan di atas batu, hanya diletakkan di atas pasir atau tanah, maka ketika hujan datang, banjir bandang datang, angin kencang datang, pasti rubuh dan rusak, dan besarlah kerusakannya. Ada kerugian yang besar. Apapun upaya kita, hebat apapun juga kita, maka tidak ada artinya kalau pada akhirnya harus hancur lebur. Biar ini menjadi peringatan buat kita, untuk kita tidak bosan-bosannya ketika Tuhan mengasuh kita. Ya, firman Allah menerangi kita, membawa kehidupan kita, untuk kita tidak bosan-bosan. Ayo saudara sekalian, biar ini menjadi koreksi buat kita. Ini benar-benar kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan hujan firman Tuhan yang lebat, yang deras ini di hari-hari ini, untuk bisa mengimbangi hujan yang didatangkan oleh setan untuk menghalangi kehidupan kita. Ya, karena udara jelas-jelas dikuasai oleh ular naga langit itu. Di sana juga ada ular naga merah. Dan Efesus, udara dalam kekuasaan roh-roh jahat. Ya, ini luar biasa. Ya, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, dengan kita melakukan pujian Kasih Allahku Telah Terbukti. Dari NR, NR nomor 59. Ya, kasih Allahku telah terbukti. Ya, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur
bersyukur karena kasih setiamu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, Kasih yang kita alami di hari-hari ini, telah terbukti. mungkin kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Ketika Lihat kasihnya Allah yang sudah terbukti itu. anaknya, Ketika kita melihat kasihnya Allah itu, kasih maka ucapan syukur itu korban pasti selalu naik di hadapan Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Seperti Haleluya. Katakan bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. bersyukur, bersyukur. Kehidupan yang bisa menyembah kepada Tuhan adalah kehidupan yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih Si setiamu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kita bersama tundukkan kepala, biar kita mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan. Allah itu begitu baik, kasihnya itu begitu luar biasa. Dia sudah membuktikan kasihnya itu khususnya kepada kita orang-orang berdosa dari bangsa kafir ini. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami pada sore malam hari ini mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Engkau luar biasa kasih-Mu, firman-Mu dan Roh-Mu Tuhan sudah Engkau curahkan kepada kami untuk membawa kehidupan kami, mengasuh kehidupan kami. Sungguh-sungguh Tuhan, untuk kami masuk dalam proyek-Mu. Itulah pembangunan tubuh yang rohani, itulah tubuh mempelai, itulah tubuh Kristus yang segera akan disempurnakan oleh Dikau sendiri Tuhan. Itu sebabnya tolonglah kami. Kami mengakui banyak halangan-halangan Tuhan. Kuasa gelap sengaja untuk mempengaruhi kami. Tapi biarlah Tuhan bersama dengan itu, Engkau juga menurunkan hujan pengadaran yang lebat di hari-hari ini untuk kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu sudah memberkati dengan limpahnya. Biar berkat firman-Mu ini menjadi iman dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk membawa kehidupan kami menjadi sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian firman Allah atau ibadah doa dan penyembahan ini Tuhan sudah begitu memberkati kita. Biarlah apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberikan dorongan semangat saudaraku, sekalipun di hari-hari ini banyak saudara kita juga dalam perjuangan untuk menjalani hidup. Ada yang harus isoman, ya hampir satu keluarga. Ya, yang lain-lain mungkin menghadapi masalah yang lain. Kita yakin dan percaya kalau kita betul-betul kita mengasihi Tuhan, selalu mengingat kepada kasih-Nya Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita akan tetap mensyukuri yang membuat kita bisa tetap menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mohon perhatian kepada kita semua
untuk jadwal ibadah kita, saudaraku. Nanti kita akan kembali pada hari Minggu, saudaraku. Itulah ibadah raya, saudaraku, ibadah raya. Ya, jam 5:30 sore tepat, dan nanti berikutnya akan diumumkan pada ibadah raya yang akan datang. Kita berdoa, saudaraku, bulan depan kita akan menghadapi perayaan Paskah. Biarlah kita juga memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hujan yang deras, hujan lebat, hujan pengajaran firman Allah untuk membasahi, memberikan pertumbuhan untuk rohani kita di hari-hari ini. Ya, kita nyatakan di samping juga ibadah-ibadah secara rutin yang kita sedang jalani di hari-hari ini, biar juga kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, biar asuhan Tuhan yang betul-betul sempurna dalam kehidupan kita semua. Ya, nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat semua. Ya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai yang paling sepuh, khususnya kepada saudara kita yang saat ini membutuhkan doa. Yang membutuhkan doa oleh karena harus menjalani isoman. Ya, saya sebutkan saja keluarga Pak Indra sebagai Ibu Nimas dan anak-anak beberapa. Ya, sekarang menjalani isoman di rumah. Kita doakan ya keluarga ini supaya Tuhan dalam isoman ini Tuhan memberikan kekuatan, memberikan sukacita. Jika saudara punya tergerak hati, silakan untuk melakukan sesuatu untuk keluarga ini. Ya, mari dipersilahkan untuk membantu, untuk meringankan keluarga ini, biar Tuhan juga memberkati kita semua. Ya, diberkati untuk bisa menjadi berkat. Ya, puji Tuhan. Ini yang kita bisa sampaikan, di samping juga orang-orang tua kita, suatu baik di GKGM di Triorejo, ya keluarga besar Hudiono di Triorejo, juga di Pondok Chandra, di Gunung Sari. Kita doakan orang-orang tua kita juga yang ya mengikuti siaran tunda ini, ada yang di Jakarta, saudaraku, Ibu Tris juga, biar Tuhan juga menolong dalam usia lanjut, dan sehat-sehat selalu semua. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur, terima kasih kepadamu. Begitu baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu Engkau sudah buktikan di atas kayu salib untuk mengasihi, menyelamatkan, menebus kami. Dan sekarang ini, sampai sekarang ini Engkau tetap menolong kami, mengasuh kami untuk membawa kehidupan kami sempurna seperti Engkau sempurna. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Kami Tuhan menyerahkan acara-acara ibadah kami ke tangan-Mu, baik ibadah rutin, ibadah khusus, nanti perayaan Paskah, Jumat Agung Paskah, kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan memberikan firman Allah untuk kami semua. Dan sungguh firman-Mu akan memberikan sukacita kepada kami, memberikan pengharapan kepada kami. Terutama firman-Mu itu akan mempersiapkan kehidupan kami semua, Tuhan. Terima kasih, tidak ada satupun yang terlewatkan. Biar Tuhan juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik dari GKGM, Triorejo, Pondok Chandra, Gunung Sari, dan sekitarnya semua. Anak-anak yang mengikuti lewat siaran tunda, Engkau memberkati semua Tuhan. Berkat dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, masalah, persoalan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu semua. Orang-orang tua kami juga Tuhan berkati semua Tuhan dengan sukacita yang dari Tuhan. Dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi anak-anak-Mu semua, khusus yang menjadi isoman di rumah, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Dan kami panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau sudah menolong kami, kerinduan kami untuk bisa beribadah tetap muka pun kami serahkan ke tangan-Mu. Berikan hati kami, hati yang percaya, mempercayakan diri sepenuh kepadamu. Memberikan hati yang rindu untuk beribadah kepadamu. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai Tuhan. Ya Tuhan, kami selalu bawa dalam doa,
khususnya para pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI, Polri, bahu-membahu untuk bisa memikul beban tanggung jawab Tuhan, untuk supaya sungguh-sungguh Tuhan dengan keberanian hati mereka untuk bisa mengatasi segala masalah yang sedang dihadapi bangsa kami. Itu sebabnya memberikan hikmat yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan untuk pemimpin-pemimpin ini, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu bermanfaat kepada seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, jauhkan dari pertengkaran, dari permusuhan, perselisihan apapun juga, dan kirimkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah bangsa kami, sehingga ketenangan, ketentraman itu terjadi, dan juga anak-anak ketebusan boleh tetap leluasa untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam, kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Selamat malam sekalian. Salam sehat buat kita semua. Tetap semangat. Amin.